Sebelum dimulai, jangan lupa like, comment, and subscribe agar kami bisa membagi informasi dan berbagi ilmu dengan Anda. Subscribe, wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji terkhusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita anugerah yang maha dahsyat. Anugerah itu berupa iman dan Islam. Ibadah itu sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang menjadi permasalahan, manakala Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan amalan-amalan tersebut untuk kita laksanakan, mengapa kita harus bertindak sebagai musyarri'? Seolah-olah kita ingin menandingi syariat Allah dan Rasul-Nya. Sebagai contoh, di tengah kehidupan masyarakat kita saat sekarang ini, manakala di hari Jumat, tentulah bagi laki-laki ataupun kaum laki-laki wajib menunaikan sholat Jumat bagi yang mempunyai syarat wajib. Artinya tiada uzur yang lain, tiada penghalang yang lain untuk meninggalkan sholat Jumat. Maka ketentuan ini berlaku bagi laki-laki yang diwajibkan atas laki-laki tersebut untuk menunaikan sholat Jumat. Dan berangkat kita dari kaedah ini manakala datang dalil khusus terhadap dalil umum, maka dengan sendirinya dalil umum gugur disebabkan dalil yang khusus. Kita beramal berpegang kepada dalil yang kuat, maka manakala ada dalil yang kuat, kita ketepikan dalil yang umum. Logikanya seperti itu. Mari kita lihat kewajiban untuk menunaikan sholat maktubah sehari semalam itu ada 5 waktu. Maka sholat yang 5 waktu itu adalah dalil umumnya. Kan itu. Manakala pada hari Jumat itu hari yang dikhususkan, disebabkan ada dalil khusus berkenaan dengan hari Jumat itu. Secara otomatis bagi laki-laki yang diwajibkan untuk Jumat dan ketiadaan uzur yang lain, mesti dia mendirikan sholat Jumat dengan landasan idza nudiya lis-sholati fas'au ila zikrillah. Kata zikrillah di situ berkehendak kepada mengingat Allah melalui sholat. Yang lebih nyelenehnya lagi, manakala ada salah satu yang beranggapan sholat itu untuk mengingat Allah. Akan tetapi, manakala kita sudah ingat Allah, analoginya, logikanya, tidak perlu lagi sholat. Karena sholat itu untuk mengingat. Kalau sudah ingat, untuk apa lagi sholat? Ini pendapat yang nyeleneh. Kenapa? Memahami agama itu ada alat-alatnya. Memahami teks
juga ada alat-alatnya, ada analisanya. Silet itu tajam, akan tetapi silet itu tidak mampu digunakan untuk menebang batang kelapa, dikarenakan silet ketajamannya bukan untuk batang kelapa. Artinya ada unsur-unsur yang mesti dimasukkan di dalam menganalisa sesuatu. Kita tidak bisa serta-merta menggunakan, ini bisa untuk memotong, ini bisa untuk menggunting. Jadi manakala setelah kita gunting dan kita potong kepada tempat yang lain, lalu kita ingin mencoba benda itu ke tempat yang lain lagi, yang semestinya tidak sesuai, maka dalam rangka menggunakan pisau analisa tersebut, fasilitas-fasilitas, unsur-unsur yang perlu kita dekatkan mestilah tepat guna. Sinso tajam, tapi tidak bisa digunakan untuk mencukur rambut. Tajamnya sinso digunakan ke tempat yang tepat, digunakan untuk menumbangkan pohon, tepat. Tapi manakala dipotong, digunakan untuk memotong rambut, tidak bisa. Entah kalau ada yang mau memotong rambut pakai sinso, silakan. Begitu pula dalam memahami teks itu tadi. Harus kita kedepankan konteksnya. Manakala kita berbicara berkenaan dengan konteks ibadah, tentu kita harus menggunakan dalil-dalil yang berkenaan dengan ibadah itu. Kita tidak bisa serta-merta menggunakan dalil-dalil yang semestinya dalil itu tidak cocok untuk itu. Yang semestinya dalil itu umum, tapi kita gunakan kepada yang khusus. Inilah yang saya maksud dengan pisau analisa, memahami konteks agama itu. Sedangkan agama itu lahir sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat. Jangan kita memasukkan secara mentah-mentah konteks itu ke dalam agama. Dengan memahami teks, sehingga kita gagal memahami teks itu. Berangkat dari ketidakcocokan pisau analisa yang kita gunakan memahami agama itu. Kata as-salatu li dzikri itu adalah lamut ta'lil. Jadi salat itu karena ingat Allah, bukan untuk mengingat Allah. Salat karena ingat Allah. Dalilnya wa dzakara asma rabbih fasalla. Dan barang siapa yang mengingat Allah, barang siapa yang ingat akan Allah, maka dia salat. Itu dalilnya, itu landasannya. Jadi manakala ada yang mengatakan salat untuk mengingat Allah, itu keliru. Kenapa? Pendapat ini lemah. Manakala ada cara lain untuk mengingat Allah, maka dia akan meninggalkan cara mengingat Allah melalui sholat itu. Kenapa? Sholatnya diperuntukkan untuk mengingat zat yang bernama Allah. Jadi sholat itu karena ingat Allah, bukan untuk mengingat Allah.
Itu satu konteks yang pertama, kekeliruan kita memahami konteks agama ini. Kemudian yang kedua, di kehidupan masyarakat di Kabupaten Kerinci ini, di hari Jumat ada yang menunaikan sholat Jumat, setelah itu menunaikan sholat zuhur lagi. Kalangan-kalangan yang mengamalkan sholat zuhur di waktu sholat Jumat itu diwajibkan baginya, dan mendirikan sholat zuhur setelah menunaikan sholat Jumat. Perlu pahami konteks ini, kaedah ini yang perlu beliau-beliau ini pahami. Satu, dilalatul khas aqwa min dilalatil am. Dalil khusus itu lebih kuat daripada dalil umum. Jadi manakala ada dalil khusus berkenaan dengan perintah apapun itu, maka mesti kita dahulukan dalil yang khusus. Pada hari Jumat kita dikhususkan untuk menunaikan sholat Jumat, bukan sholat zuhur. Mengapa kita harus bertindak sebagai musyarri sedangkan kita pelaksana daripada syariat itu? Kita yang dikenakan syariat itu. Ini seolah-olah kita lagi yang mau menjadi pembuat syariat tandingan kepada Allah dan Rasulnya. Baik, selesai kita berbicara berkenaan dengan konteks itu. Selanjutnya kita akan berbicara berkenaan dengan berawalnya laki-laki menunaikan sholat zuhur pasca melaksanakan sholat Jumat, disebabkan perempuan, kaum wanita yang melaksanakan atau yang ingin mengikuti sholat berjamaah ragu untuk mendirikan sholat Jumat. Seolah-olah mereka ini tidak sah manakala mendirikan sholat Jumat. Sehingga beliau-beliau ini meminta kaum laki-laki untuk mengimami sholatnya ibu-ibu ini lagi. Maka manakala kalangan ibu-ibu ini mendirikan sholat, yang semestinya wanita bisa mengimami wanita, sesama wanita, lengkap dengan tata cara berimam pada perempuan. Ini seolah-olah memaksakan kehendak harus laki-laki yang jadi imam. Maka mari kita lihat konteksnya ini. Hudurun nisa jumu'ata. Konteks hadirnya perempuan untuk menunaikan sholat Jumat. Qad arafta anna adh-dhukurata syartun fi wujubil jumu'ati. Sungguh telah engkau ketahui bahwasanya laki-laki itu adalah syarat wajibnya Jumat. Ingat, syarat wajib bukan syarat sah. Laki-laki itu syarat wajib, bukan syarat sah mendirikan Jumat. Kalau kita sebut syarat sah, maka selain laki-laki tidak sah mendirikan Jumat. Itu konteksnya yang pertama. Kemudian mengapa digunakan adz-dzukurata, yang seharusnya dzukur itu tidak perlu ada ta ta'nis, ta marbutah di sini. Sedangkan di
teks ini digunakan ta marbutahnya. Ta marbutah ini ta'nis lafzi yang tidak mentafwid laki-laki. Artinya laki-laki mana saja. Nah, kenapa? Manakala ditafwid laki-laki, bagaimana hal keadaannya dengan laki-laki yang mestinya tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Nah, kan itu. Mestinya beliau ini tidak wajib mendirikan Jumat, akan tetapi dijadikan syarat wajib juga. Maka ta'nis lafzinya di situ kegunaannya tidak mentafwid, mengutamakan laki-laki. Artinya asalkanlah laki-laki wajib dia Jumat. Oh, enggak juga. Jadi ta'nis lafzi ini faedahnya bukan untuk mentafwid kalangan laki-laki. Karena ada laki-laki yang di dalam keadaan musafir nanti, maka tidak wajib Jumat. Itu pemahamannya. Fala tujabu 'alal mar'ati. Salat Jumat itu tidaklah diwajibkan atas perempuan. Walakin tasihhu minha. Akan tetapi tasihhu sahlah perempuan itu daripada mendirikan sholat Jumat. Idza shollatha badala zuhri. Apabila perempuan itu sholat akan Jumat badala zuhri, sebagai pengganti daripada sholat zuhur. Artinya di kitab ini diterangkan bahwasanya perempuan itu sah mendirikan Jumat sebagai pengganti daripada sholat zuhur. Jadi nggak perlu dipertentangkan lagi, mesti memaksa lagi kaum laki-laki untuk mengimami sholat beliau-beliau itu. Sudah ditegaskan apabila perempuan itu sholat Jumat sebagai pengganti daripada sholat zuhur, sah. Titik. Namun ada ketentuan-ketentuannya. Wa halil afdalu lil mar'ati an tusalliyal jumu'ata. Dan manakah yang lebih afdal bagi perempuan itu antara bahwasanya an tusalliyal jumu'ata, salat perempuan itu akan salat Jumat, atau tusalliyaz zuhra fi baitiha, dibandingkan sholat zuhur di rumah perempuan itu. Jadi mana yang lebih afdal antara sholat zuhur di rumah atau sholat Jumat di masjid secara berjamaah dengan laki-laki? Fidzalika tafsilul madzahib. Pada yang demikian itu berkenaan dengan mana yang lebih afdal, perincian-perincian pendapatnya. Kalangan-kalangan imam mujtahid, imam mazhab itu di bawah ini akan kita bacakan nanti. Kita selesaikan dulu matan yang pertama tadi. Fanzur hu tahtal khab. Maka simaklah pendapat-pendapat di bawah ini. Amma ghairul mar'ati mimman la tajibu alaihimul jumu'ah kal 'abdi fa innahu yustahabu lahu
hudurul Jum'ah. Amma adapun ghairul mar'ati, selain daripada perempuan, mimman, bagi siapa, la tajibu alaihim, yang tidak diwajibkan, yang tidak wajib atasnya Jumat, seperti hamba sahaya, fa innahu yustahabu lahul hudurul jumu'ah, maka sesungguhnya hamba sahaya dan seumpamanya itu yustahabu, disunatkan baginya hadir untuk Jumat. Jadi hamba sahaya ini tidak wajib Jumat, akan tetapi disunatkan. Karena hamba sahaya dalam konteks ini disamakan dengan perempuan. Perempuan tidak wajib Jumat, akan tetapi manakala dia mendirikan sholat Jumat, maka sah. Itu pengkiasannya, hukum kaitnya. Mari kita lihat pendapat-pendapat para imam-imam berkenaan dengan sholat Jumatnya perempuan. Kata Imam Hanafi, menurut kalangan Hanafiyah dikatakan, qalu, berpendapat mereka itu, kalangan Imam Hanafi, al-afdalu an tusalliyal mar'atu fi baitiha zuhran, yang lebih afdal ataupun yang lebih utama bahwasanya sholat perempuan itu di rumahnya akan sholat zuhur. Jadi lebih afdol perempuan itu sholat zuhur di rumah ketimbang sholat Jumat. Di atas tadi dikatakan sah perempuan itu sholat Jumat, tapi yang lebih afdol ya di rumah. Nah, itu menurut kalangan Hanafiyah. Sawa'un kanat ajuzan aw syabatan, bersamaan dengan adanya perempuan itu uzur, sudah tua atau masih muda. Jadi nggak ada pengaruh muda atau tuanya perempuan itu, tetap sholatnya lebih utama di rumah. Li'anna al-jama'ata lam tusra' fi haqqiha, karena sesungguhnya sholat berjamaah itu lam tusra' fi haqqiha, tidaklah disyariatkan untuk kewajiban perempuan itu. Jadi sholat berjamaah ini tidak diwajibkan untuk perempuan. Jadi kalau menurut kalangan Hanafiyah ini nggak ada celah perempuan itu untuk mendirikan sholat Jumat, sholat berjamaah di dalam masjid bersama laki-laki yang lainnya. Menurut kalangan Hanafiyah tidak ada celah, baik perempuan itu sudah uzur, tua, atau masih muda. Nah, itu dia. Beliau lebih mengutamakan perempuan itu sholat di rumahnya masing-masing. Kemudian menurut kalangan Malikiyah, qalu in kanatil mar'atu ajuzan in qata'a minha arbur rijal jaza laha an tahdural jumu'ata. Berpendapat ataupun berkata kalangan Malikiyah, in kanat, jikalau adalah perempuan itu tua, in qata'a minha, yang terputus daripadanya perempuan itu, arbur rijal, gairah laki-laki, sudah tidak menggairahkan lagi perempuan itu,
jazalaha an tahdurul jumu'ah, boleh baginya untuk menghadiri sholat Jumat bersama laki-laki. Artinya syarat ketentuan menurut Imam Maliki ini, haruslah perempuan yang sudah tua, keriput, yang tidak ada lagi menggairahkan bagi laki-laki. Itu menurut kalangan Malikiyah. Wa illa karihalaha dzalika, maka jikalau tidak lagi sesuai dengan ketentuan yang di atas, karihalah dzalika, makruh perempuan itu hadir untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi manakala perempuan itu masih menggairahkan selera laki-laki, maka makruh perempuan itu hadir untuk sholat Jumat. فإن كانت شابة وخيف من حضورها الافتتان بها. Maka jikalau adalah perempuan itu syabatan, masih muda, energik, wa khuifa min huduriha iftitani, dan dikhawatirkan dengan hadirnya perempuan itu iftitani, menimbulkan dua fitnah, biha, dengan perempuan tersebut. Fi tariqiha, di antara fitnah itu fitnah di jalan. Lenggak-lenggoknya perempuan itu di jalan bagaimana? Itu menurut kalangan Malikiyah. Au fil masjid, atau di masjid. Artinya kalau masih dikhawatirkan akan menimbulkan dua fitnah, fa innahu yuhramu 'alaiha al-huduru daf'an lil fasad, maka sesungguhnya yuhramu 'alaiha, diharamkan atas perempuan itu hadir untuk sholat Jumat, daf'an lil fasad, untuk menolak daripada kerusakan akidah, kerusakan agama, dan lain sebagainya. Kita lihat kalangan Syafi'iyah. Qalu, berkata kalangan Syafi'iyah, yukrahu lil mar'ati hudurul jamaah mutlaqan fil jumu'ati wa ghairuha in kanat mustahatan. Kata kalangan Syafi'iyah, dimakruhkan bagi perempuan hudur, hadir untuk sholat jamaah mutlakan, hal keadaannya makruh itu secara mutlak. Fil jumu'ati, baik untuk sholat Jumat, wa ghairuha, dan lain sebagainya. In kanat mustahatan, jikalau adalah perempuan itu masih menggairahkan. Walau kanat fi thiyab arsatan, walaupun meskipun adalah pada pakaiannya itu compang-camping, sudah lusuh, tapi dia masih menggairahkan. Nah, itu. Maka makruh bagi perempuan itu hadir untuk melaksanakan sholat Jumat dan sholat berjamaah di dalam masjid bersama dengan laki-laki yang lain. Wa misluha, dan seumpamanya, seumpama pakaian yang compang-camping ataupun lain sebagainya.
ghairu mustahati, yang perempuan itu tidak lagi menggairahkan. In tazayyanat aw tatayyabat, maka jikalau perempuan itu tazayyanat, berhias-hias, aw tatayyabat, berwangi-wangian, menggunakan parfum, maka manakala perempuan itu berhias-hias dan bersolek-solek, maka makruh dia, meskipun dia sudah tua dan lain sebagainya. فإن كانت عجوزا أو خرجت في أثواب رثة ولم تضع عليها رائحة الطرية ولم يكن للرجال فيها غرض فإنه يصح لها أن تحضر الجمعة بدون كراهة. fi aswabi rasah, ya, dengan menggunakan pakaian-pakaian yang lusuh tadi. Walam tada' 'alaiha raihatat at-turiyah, dan dia tidak meletakkan wewangian di atas pakaiannya itu. Walam yakun lirrijal fiha ghardun, dan tidaklah ada bagi laki-laki itu pada pandangan perempuan itu pengharapan dan keinginan yang menggairahkan. Fa innahu yasihu 'alaiha an tahdural jumu'ah biduni karahatin. Maka jikalau perempuan itu tidak lagi menggairahkan keinginan laki-laki, fa innahu yasihu laha an tahdural jumu'ata, maka sesungguhnya yasihu, sah baginya perempuan itu antahdural jumu'ata, untuk hadir melaksanakan sholat Jumat dengan ketiadaan makruh. Artinya tidak dimakruhkan manakala perempuan itu tidak menggunakan wewangian, tidak berhias-hias untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ala anna kulla dzalika masyrutun bi syartaini. Ingatlah bahwasanya tiap-tiap yang demikian itu masyrutun, ada syarat yang ditentukan, bi syartaini, dengan dua ketentuan syarat itu. Al-awwalu ayya'dhana laha waliha bil huduri. Syarat ketentuan pertama bahwasanya memberi izin akannya, baginya perempuan itu, waliha, oleh walinya, bil hudur, untuk hadir sholat Jumat, sholat berjamaah, sawa'un kanat syabatan aw ajuzan, bersamaan dengan adanya perempuan itu masih muda atau sudah tua. Itu mesti ada izin daripada walinya, izin dari suaminya, izin dari bapaknya, dan lain sebagainya. Fa illam yu'adhan, maka jikalau tidak diizinkan, hurima 'alaiha, diharamkan atas perempuan itu. Ats-tsani, syarat ketentuan yang kedua, alla yakhsha min dhihabiha lil jama'ati iftitani ahadu biha, bahwasanya tidak dikhawatirkan dengan kepergiannya untuk menunaikan sholat jamaah tadi, iftitani, dua fitnah, salah satu daripadanya. Artinya fitnah yang di jalan tadi dan fitnah yang di masjid tadi. Nah, itu. Wa illa
hurima 'alaiha dhihab, maka jikalau tidak seperti itu, haram baginya untuk hadir. Artinya, manakala tidak lagi dikhawatirkan untuk kepergian perempuan itu menimbulkan fitnah, akan tetapi manakala menimbulkan fitnah, haram bagi perempuan itu hadir untuk sholat Jumat ataupun sholat berjamaah di masjid menurut kalangan Syafi'iyah. Menurut Hanabilah, qalu yubahu lil mar'ati an tahdura sholatal jumu'ati bi syartin an takuna ghairu husana, amma in kanati husana fa innahu yukrahu lahal huduru mutlaqan. Berkata kalangan Hambali, boleh bagi perempuan itu, mubah bagi perempuan itu bahwa perempuan itu hadir untuk sholat Jumat dengan ketentuan bahwasanya adalah perempuan itu ghairu husana, tidak cantik, tidak menarik, tidak berhias-hias. Amma ingkanat husana, manakala adalah perempuan itu cantik, berhias-hias, bersolek-solek dan lain sebagainya, fa innahu yukrahu, maka sesungguhnya yukrahu laha huduru mutlaqan, dimakruhkan baginya untuk hadir sholat Jumat secara mutlak. Jadi itu pemahaman daripada kitab ini mengatakan secara keseluruhan perempuan itu sah menunaikan sholat Jumat bersama laki-laki. Akan tetapi dengan ketentuan-ketentuan daripada imam-imam mujtahid ini yang sudah kita bacakan tadi. Maka untuk kesimpulannya, hadirnya perempuan itu untuk sholat Jumat pertama harus seizin daripada walinya. Kemudian dengan ketentuan-ketentuan yang telah disyaratkan oleh imam-imam mujtahid yang ada, yang pada intinya perempuan mendirikan sholat Jumat dan sholat berjamaah di masjid itu sah sebagai pengganti daripada sholat zuhurnya. Jadi tidak perlu lagi kita pertentangkan dan tidak perlu lagi kita perselisihkan berkenaan dengan perempuan hadir melaksanakan sholat Jumat dan sholat berjamaah di masjid. Karena kejelasan-kejelasannya, penjelasan-penjelasannya sudah diperincikan oleh imam-imam mujtahid di dalam Madzhab Arba'ah jilid 1 halaman 366. Ini bisa kita buka nanti. Sekian dulu dari kami, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan sebagai pedoman kehidupan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.